Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna ayyahtammal fuqara wal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pecinta syarhil Quran yang berbahagia, Dewan Hakim yang mulia, yang insya Allah keluarganya makmur dan sejahtera. Amin Allahumma amin. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah, di mana kondisi masyarakat bawah semakin susah, resah, gelisah, nafas pun terengah-engah, dan tidak sedikit lagi yang sudah mulai menyerah. Kita justru ditakjubkan dengan data yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mengatakan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia telah mencapai 500 triliun rupiah. 327 triliun dari potensi zakat. 187 triliun dari potensi wakaf. Potensi ini hadirin setara dengan 25% dari capaian APBN tahun 2023. Di negeri kita tercinta Indonesia. Bahkan hadirin, Indonesia berpotensi menjadi pusat referensi dan inspirasi lembaga siswa di dunia. Karena selain kaya akan konsep pengembangan ekonomi Islam, Indonesia juga dicatat sebagai bangsa yang paling dermawan, sebagaimana yang telah dinobatkan oleh Charity Federation. Sungguh sangat membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sayang hadirin, potensi yang begitu luar biasa ini belum diimbangi oleh pengelolaan yang transparan, Memperdayakan dan mensejahterakan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya lembaga amil zakat dan filantropi yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Bayangkan hadirin, PPATK telah mencatat lebih dari 176 lembaga amil zakat dan pemberdayaan umat justru melakukan penyelewengan dana sumbangan. Jika hal ini terus kita biarkan hadirin, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat akan semakin terdegradasi. Kumpulan dana zakat dan donasi menjadi sepi. Kegiatan pemberdayaan umat terhenti. Kemiskinan semakin menjadi-jadi. Bahkan ancaman kekufuran semakin mendekati bangsa ini. Hati-hati, Nanti sulit diatasi. Betul. kadal fakru ayyakuna kufra, na'udzu billahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, Pengelolaan zakat produktif dan wakaf cash sebagai penguatan kesejahteraan umat adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103.
صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu dapat membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu dapat menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim yang mulia, santriwan dan santriwati yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tadi berkenaan dengan permohonan Abdullah Wafa beserta kedua sahabatnya yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampunan dan dihapuskan segala dosa dan kesalahan dengan menyumbangkan harta mereka. Namun ketika itu Rasulullah menolaknya dan mengatakan, Ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'a. Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Demikian penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari Jami'ul Bayani an Ta'wili Ayil Quran, jilid ke-11 halaman 659 baris ke-5 bagian bawah. Dalam perspektif ilmu ma'ani, dalam ayat tadi Allah menggunakan kalam insyak talabi dengan syigat fi'lul amr, yang artinya Allah menuntun Rasulnya agar mengambil zakat sebagai sarana mensucikan diri dari harta mereka. Melalui ayat ini pula Allah mengisyaratkan pentingnya pengelolaan dana zakat secara profesional, Proporsional dan optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan umat seluas-luasnya. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan, karena zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan rasa syukur dan tekad agar mensucikan manusia dari kemiskinan dan dosa dengan menyalurkan sebagian hartanya melalui misi persaudaraan. Demikian ungkapan Yulizar Sanrego
dalam buku Fikih Pemberdayaan halaman 181. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah, Alhamdulillah hadirin, secara hukum upaya pemberdayaan masyarakat sudah banyak diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun sayang seribu sayang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kemiskinan terus melambung tinggi, kelaparan masih menghantui, gelandangan dan pengemis semakin marak kita temui. Bahkan banyak bayi-bayi yang mati karena kekurangan gizi. Dan tak jarang lagi hadirin, kemiskinan menimbulkan frustasi hingga berujung bunuh diri. Sungguh sangat tragis. Wahai penguasa dan orang-orang kaya, tidakkah kau lihat begitu banyak derita? Bahkan orang miskin yang bermandikan air mata, mereka menjerit, merasakan hidup yang semakin sulit. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana zakat diyakini sebagai solusi pengentasan dari kemiskinan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, dan di ujung hatinya untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui
lagi maha bijaksana, maha benar Allah, nan agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia. Dalam ayat tadi, Allah mengawali ayat ini dengan lafaz innama. Dalam perspektif ilmu ma'ani, lafaz innama merupakan qasr atau tahsis, yaitu mengkhususkan sesuatu dengan cara-cara tertentu. Artinya, potensi zakat secara khusus dimanfaatkan oleh orang-orang miskin, para pengurus zakat, hamba sahaya, para mu'allaf, orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil. Hadirin, firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara, menunjukkan bahwa Allah mengkhususkan sebagian orang untuk menerima harta sebagai nikmat dari Allah untuknya. Di samping itu hadirin, Allah juga mewajibkan kepada mereka untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak seberuntung mereka. Oleh karena itu, pengelolaan zakat jangan hanya berpusat pada bantuan yang bersifat sementara dan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif semata. Penyaluran zakat harus mulai berorientasi pada zakat yang produktif dan memberdayakan, sehingga mereka menjadi sejahtera dan berdaya. Demikian ungkapan Profesor Dr. Muhammad Yusuf Kordowi dalam bukunya Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, halaman 55 pada bagian atas. Hadirin, melalui inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial dalam mewujudkan zakat dan wakaf produktif adalah program Wakaf Cash, sebuah program pemanfaatan dana wakaf melalui zakat. Melalui inovasi ini hadirin, setidaknya ada 3 dampak positif yang bisa dirasakan. Pertama, pemerintah mendapatkan dana yang bebas bunga yang terlepas dari jeratan utang. kedua, Keuntungan investasi sebagai income retribution untuk mewujudkan kesejahteraan. dan yang ketiga, Wujudnya stabilitas keuangan nasional, Pesatnya pembangunan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi nasional yang bermuara pada kesejahteraan. Dengan demikian hadirin, sebuah pantun dari kami. Jatirogo indah memikat. Mampir ke pasar Sugian, jangan sampai lewat. Mari gemar berwakaf dan berzakat Demi Indonesia, menjadikan generasi bangsa yang kuat dan hebat. Dengan demikian hadirin, dari syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana zakat yang profesional di samping pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif menjadi solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang iman dan imunnya yang kuat, Tubuhnya sehat, IQ-nya hebat, pendidikannya bertingkat-tingkat, tempat tinggalnya bertingkat, kesejahteraannya meningkat, sehingga menjadikan generasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, hebat, bermartabat dan berdaulat. Sepakat? Sebagai penutup dari siaran ini, kami mengajak Dewan Juri yang terhormat dan hadirin untuk melantunkan selawat bersama. Marilah berzakat agar hidup selamat. Marilah berwakaf agar hidup manfaat. Mari semuanya. Abang Rasulillah, hududi wa iyyakum, ahinzi bait
Demikian syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita